Hai semuanya, kembali di YouTube channel saya. Dan hari ini temanya adalah indigo kristal dan anak pelangi. Pertama-tama, kenapa saya mau membuat video ini? Jujur, saya sudah lama sebetulnya terganggu karena di Indonesia itu anak indigo selalu dikaitkan dengan hal-hal mistik dan supranatural. Misalnya dengan hal-hal gaib, ngobrol dengan hantu. Mereka adalah yang pokoknya yang saya lebih melihat sebetulnya lebih ke negatif, tapi intinya itu bahwa kita sepertinya tidak memahami arti sebenarnya dari indigo itu apa. Indigo itu mendapatkan namanya dari warna auranya. Warna auranya itu biru keunguan, suka disebut juga bahwa itu auranya sebetulnya warna nila. Anak-anak ini adalah memang anak-anak spesial. Mereka pertama dipopulerkan oleh Nancy Enter itu di tahun 70-an. Dia adalah seorang konselor yang juga punya kemampuan untuk membaca aura. Jadi ceritanya dia itu memperhatikan bahwa anak-anak, banyak sekali anak-anak di tahun itu yang warna auranya memang indigo. Lalu dia itu menghubungkan warna aura itu dengan sifat-sifat pribadinya mereka. Dan dia menyadari bahwa anak-anak ini memang mempunyai kemampuan yang khusus. Bisa juga disebut indera keenam. Mereka itu lahir ke bumi dengan kematangan spiritual yang sangat tinggi. Jadi walaupun usia mereka itu masih anak-anak, itu dia sudah secara spiritual mereka tuh sangat matang. Mereka memiliki intuisi yang sangat tinggi. Disebut juga mereka bahwa mereka adalah jiwa tua. Jiwa tua itu artinya ketika seseorang udah berkali-kali bereinkarnasi. Jadi bukan baru lahir ke bumi, tapi dia sudah berapa kali bereinkarnasi. Populasi anak indigo itu di bumi paling banyak ditemukan di tahun 1950 sampai tahun 1970-an. Mereka dianggap mereka adalah manusia yang menunjukkan jalan baru yang akan membawa perdamaian. Ciri-ciri mereka secara sifat adalah mereka tuh berkemauan keras. Mereka tuh intuitif dan kreatif. Mereka itu adalah anak-anak yang yang susah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan. Mereka adalah anak-anak yang ketika melihat sesuatu yang tidak adil, mereka akan berontak. Terkena juga karena mereka tuh cukup emosian. Mereka itu bisa merasakan ketidakjujuran. Jadi kalau seseorang membohongi mereka bisa tahu. Dan sering diagnosa penyakit psikis itu adalah ADD dan ADHD. Kenapa? Karena mereka berpikir dan bekerja jauh lebih cepat daripada orang biasanya. Mereka juga suka sendiri dan mereka itu sangat sensitif dan empatinya besar. Mereka juga disebut generasi X. Setelah X kan ada 3 generasi, itu adalah generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Kalau generasi Y itu adalah anak-anak kristal dan generasi Z adalah anak-anak pelangi. Itu nanti saya akan bahas lagi ya. Jadi kembali sedikit lagi ke indigo. Saya sempat menulis kemarin di feed saya di Instagram bahwa jadi kalau kita hubungkan mereka ke supranatural itu sebenarnya adalah tidak setiap anak indigo punya kemampuan supranatural sebetulnya. Jadi itu adalah buat mereka pun adalah bonus. Memang mereka tuh sangat sensitif dan istilahnya mata ketiganya itu kebuka, mata batinnya, tapi tidak semuanya dihubungkan dengan hal-hal supranatural. Tidak semua dari mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Tidak semua dari mereka bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Itu sebenarnya adalah bonus. Ada juga orang yang bisa melihat makhluk-makhluk gaib, bisa berkomunikasi, tapi dia bukan indigo. Kalau kita bicara sedikit tentang warna aura, sebenarnya warna aura itu kan mereka itu disebut nila ya, warna ungu kebiruan.
Tapi siapa yang memahami sedikit warna aura juga itu tergantung sebetulnya dari kondisi batin juga. Jadi mereka bukan juga setiap saat dicek auranya itu karena yang seperti itu, jadi ada juga berapa perubahan. Mereka keinginan tahunya sangat besar. Mereka tidak bisa dibeli dengan kebohongan. Misalnya mereka istilahnya kalau ada sesuatu yang tidak adil ya mereka akan perjuangkan keadilan. Jadi mereka itu sebenarnya disebut mereka adalah makhluk yang datang ke bumi untuk menghancurkan yang sudah tidak bekerja lagi dan sudah tidak berjalan lagi. Generasi berikutnya adalah anak-anak kristal. Anak-anak kristal itu biasanya anak-anak dari orang tua indigo. Jadi salah satu orang tua mereka itu adalah indigo. Anak-anak kristal itu lahirannya kira-kira dari 1980 sampai 2000. Sebenarnya di sini saya ingin cantumkan bahwa ada berapa sumber tentang anak indigo, anak kristal, dan anak pelangi, dan memang tahun kelahirannya itu kadang berbeda ya. Tapi kebanyakan itu di antara tahun 80 sampai tahun 2000. Mereka itu hatinya bersih. Aura mereka itu adalah warna-warna pastel. Biru muda, pink muda, kuning muda, hijau muda. Jadi berbeda dengan indigo. Mereka tuh sangat-sangat sensitif. Mereka itu empatinya juga sangat besar. Perbedaannya dengan anak indigo, di mana anak indigo itu emosinya kurang bisa dikontrol. Anak-anak kristal adalah anak-anak yang sangat-sangat tenang. Salah satu ciri mereka yang sangat penting itulah kita bisa mengenali mereka. Satu dari aura, kedua dari mata mereka. Mata mereka itu sangat besar. Mereka mencintai alam, mencintai binatang-binatang, mencintai tumbuhan-tumbuhan, mencintai gunung, laut, dan hutan. Ciri-ciri anak kristal adalah pertama dari kelahirannya 80 sampai 2000. Kedua itu mereka itu orang yang positif. Mereka sangat senang dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknik, gadget-gadget, komputer dan segala macam. Dan mereka itu sangat menginginkan kebebasan. Mereka sangat menginginkan cinta kasih dan mereka menyebarkan cinta kasih. Mereka itu kadang-kadang merasa seperti terkurung di dalam kehidupan ini. Lalu apa ketujuan dari hadiran anak-anak kristal? Anak-anak kristal akan menunjukkan pada kita siapa diri kita sebenarnya. Adalah misi anak-anak kristal adalah membawa kita ke tahap berikutnya dari evolusi, di mana mereka akan menunjukkan kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Sekaligus mereka menunjukkan potensi yang selama ini kita tidak sadari. Potensi-potensi di dalam diri kita yang selama ini kita tidak sadari. Jika anak indigo misinya adalah merobohkan sistem konservatif yang selama ini dikenal membodohi, anak-anak kristal akan membangun sistem yang baru dari sistem yang sudah dirobohkan oleh anak-anak indigo. Selain mereka punya aura warna pastel, mereka juga mempunyai cahaya dan warna kristal putih, warna putih kristal. Apa artinya? Warna kristal itu bahwa mereka tuh memiliki hubungan dengan dimensi lain dan mereka tuh kapanpun bisa memasuki dimensi yang lain. Mereka adalah orang yang selalu bisa memaafkan, selalu menyebarkan cinta kasih. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun juga di depan anak-anak kristal. Mereka ketika melihat ke mata kita, seperti mereka tuh langsung bisa membaca kita dari A sampai Z. Jadi jangan pernah coba-coba bohongin anak kristal. Mereka tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kenapa seperti itu? Karena sensitivitas mereka bisa dibilang abnormal, sangat tinggi. Anak-anak kristal sering disebut autis. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang mereka itu belajar untuk bicara itu
lebih lambat. Sebetulnya itu tidak ada hubungannya, bukan karena mereka tidak mampu bicara. Mereka itu telepatinya sangat kuat, sehingga mereka tidak merasa perlu ngomong gitu loh. Tapi sering disalahartikan dan sering dicap anak autis. Perbedaan dengan anak autis itu kan hidup di dalam dunianya sendiri. Sedangkan anak-anak kristal bukan. Anak-anak kristal selalu dapat merasakan ketika seseorang sedih, ketika seseorang membutuhkan pelukan, ketika seseorang ingin dibantu. Sedangkan anak autis kan tidak seperti itu. Jika kamu ketemu seorang anak kristal, kamu tidak perlu takut. Mereka itu bukan dukun yang kecil, tapi mereka pasti akan bermanfaat untuk kamu. Dan bagaimana dengan anak-anak pelangi? Anak-anak pelangi ini belum pernah hidup di bumi. Mereka tuh baru sekali lahir ke bumi. Mereka itu datang untuk membantu. Anak-anak pelangi ini akan memenuhi bumi. Ini tahap ketiga, dan mereka itu anak-anak dari orang tua kristal. Mereka sering diidentifikasi sebagai anak kristal. Anak-anak ini juga suka disebut anak-anak ajaib. Mereka dari lahir sudah menguasai berapa macam hal. Jadi tanpa mereka perlu belajar, mereka sudah menguasai. Pernah kalian mungkin pernah lihat video-video yang misalnya anak umur 1 tahun dia bisa nari seperti orang dewasa, atau dia bisa main piano. Nah, itu salah satunya. Sepertinya dia adalah anak pelangi. Spiritual mereka adalah yang tertinggi. Saking tinggi, anak indigo pun kadang susah memahami mereka. Anak-anak pelangi itu mereka memancarkan aura warna pelangi. Selain itu, yang saya ingin sampaikan bahwa begitu anak indigo, anak kristal, dan anak pelangi juga kadang-kadang suka disebut introvert. Dia sepertinya kurang bisa berbaur dengan orang lain, memang suka sendiri, dan dalam kesehatan mereka juga punya berapa hal. Pertama itu yang suka disambungkan mereka dengan penyakit psikis, seperti saya sebut tadi ketika bicara tentang indigo. Tapi ada juga mereka itu anak kristal dan anak pelangi itu, mereka juga sangat sensitif tentang terhadap makanan, terhadap bahan-bahan kimia, dan banyak hal. Jadi yang biasa mereka rasakan itu adalah penyakit alergi dan kadang penyakit imun. Oke, kira-kira seperti ini tentang anak indigo, kristal, dan pelangi. Di video ini saya ingin sebetulnya merangkum aja, tapi mungkin kalau memang masih banyak pertanyaan, akan saya membuat video-video itu masing-masing, satu-satu tentang anak indigo, satu tentang anak kristal, dan satu tentang anak pelangi. Yang saya sangat harapkan ketika kalian menonton video ini, bahwa tidak lagi berpikiran tentang anak indigo, bahwa anak indigo itu adalah anak-anak yang memiliki kekuatan supranatural. Tapi jauh lebih penting dari itu, misi mereka datang ke bumi ini dan mengenali mereka, sifat-sifat mereka, dan lain-lain. Sekarang ini kita berada di dalam New Age yang memang sudah berjalan dari 2012. Getaran itu sangat meningkat, dan getaran alam semesta dan bumi meningkat, dan memang kita ada di dalam tahap peningkatan. Dan kenapa anak-anak ini datang? Intinya paling penting tugasnya adalah untuk membantu kita dalam peningkatan ini, dan mengajarkan apa yang kita harus pelajari. Selain cinta kasih, lebih ke mungkin ketuhanan, dan mereka memang juga akan menyadari kita bahwa Tuhan itu tidak berada di langit, tapi sebetulnya ada di mana-mana, dan ada juga di dalam diri kita.
Saya banyak sekali dapat pertanyaan dan DM-DM dan lewat apapun sosial media di mana kalian menanyakan apakah kalian anak indigo, anak kristal atau anak pelangi. Sebenarnya banyak sekali macamnya ini, dan yang terpenting saya ingin sampaikan, saya merasa saya bukan orang yang bisa menentukan dan bukan hakku menentukan. Sebenarnya dari ciri-ciri sih saya sedikit memahami, tapi kenapa juga saya ingin bikin video ini, karena saya berharap dengan kalian menonton video ini bisa menentukan juga kalian ada di kalian termasuk ke kategori yang mana. Kalian juga ada pertanyaan bahwa anak indigo itu mempunyai anak yang kristal, tapi kadang-kadang itu anak kristal juga bisa lahir. Jadi gini, kadang bisa terjadi bahwa orang tua indigo mempunyai anak indigo, yang satunya anak indigo tapi saudaranya misalnya anak kristal, anak pelangi. Intinya mereka ini datang untuk membantu kita, mereka ini datang untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan manusia, membuka pikiran kita, menuntun kita ke kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita bisa melihat indahnya kehidupan, dan di mana kita bisa menyadari bahwa begitu banyak potensi yang di dalam diri kita yang selama ini kita tidak pernah kita gali. Mereka bisa mengajarkan ke kita bagaimana kita bisa hidup dengan bahagia dan apa itu kebahagiaan sesungguhnya. Mereka bisa mengajarkan bahwa kebahagiaan itu berawal sebetulnya dari diri kita sendiri. Mereka juga bisa mengajari kita betapa pentingnya kita membangkitkan energi nur ilahi, disebut kadang nur ilahi di dalam diri kita, istilahnya energi ketuhanan, dan bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya amazing dan kita tidak pernah nyangka bahwa kita bisa melakukan, tapi dengan potensi yang sebetulnya kita miliki apapun bisa terjadi dan dengan keyakinan. Intinya anak-anak ini adalah anak-anak yang positif, tidak ada hubungannya dengan perdukunan, dan semoga kita bisa memahami dan tidak lagi salah kaprah dalam menilai. Saya berharap bahwa misi mereka itu sukses, dan mereka akan sukses menjadikan bumi dan kehidupan lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih penuh cinta kasih. Terima kasih.